Pernah nggak kepikiran kalau kerja sesuai hobi itu pasti menyenangkan? Punya hobi nyanyi, pasti happy kalau jadi penyanyi. Kalau punya hobi pemain game, pasti seru kalau jadi pro player. Atau apalagi hobi masak, kayaknya happy jadi chef profesional gitu. Karena banyak banget orang yang bilang sama saya, kamu mah enak kerjanya sesuai hobi gitu. Dan saya mau jawab di video ini, kalau punya hobi yang jadi pekerjaan itu belum tentu happy dan mungkin gak akan happy. Punya pekerjaan yang sesuai hobi itu memang menyenangkan, tapi gak 100%. Ada satu rahasia yang jarang orang ceritain. Ketika hobi berubah jadi pekerjaan, maka kesenangannya biasanya ikut hilang. Saya ngomong gini bukan asal teori ya, saya ngalamin sendiri. Ya oke, buat yang belum tahu saya, buat yang belum pernah nonton video saya, perkenalkan, saya Sulaksana, saya seorang ilustrator dan sangat suka menggambar dari kecil. Bahkan di video saya sebelumnya saya sempat cerita, saya punya drama sama ibu saya, ada konflik gitu soal hobi menggambar. Saya punya hobi menggambar tapi ibu saya nggak suka sama hobi saya karena dianggap ya menggambar itu nggak akan jadi duit gitu. Silahkan ditonton kalau mau nonton. Saya itu punya hobi yang jadi pekerjaan saya. Dulu kertas dan pensil itu sahabat terbaik saya. Kalau saya lagi sedih, ya saya menggambar. Kalau saya lagi senang, ya saya menggambar juga gitu. Gambar itu kayak apa ya? Dunia kecil saya lah, tempat saya bebas berekspresi apa aja gitu. Dan benar, awalnya saya happy begitu gambar saya berubah jadi uang. Dari karya kita dipuji orang aja itu kita udah happy ya, apalagi orang sampai rela bayar karya kita gitu. Ya tapi begitu saya masuk ke industri, begitu hobi ini jadi alat kerja saya, yang saya harus menggambar tiap hari dari pagi sampai sore, bahkan saya bergadang tiap hari dengan aktivitas saya menggambar terus menerus gitu. Semuanya berubah, rasanya berubah. Sesuatu yang spesial bisa jadi berubah dan bisa jadi biasa aja kalau dikerjakan setiap hari. Kok jadi kayak quotes ya? Sesuatu yang spesial bisa berubah biasa aja kalau dikerjakan setiap hari. Nah intinya, hobi saya yang dulu saya suka banget, sekarang jadi biasa aja karena tiba-tiba muncul yang namanya revisi. Tiba-tiba muncul yang namanya deadline, muncul tekanan dari klien yang sebenarnya kadang seleranya ya gitulah gitu. Dulu saya menggambar itu buat nyenengin hati saya sendiri ya. Sekarang saya menggambar buat nyenengin orang lain yang bayar saya. Rasanya beda, sangat beda banget. Gak tahu mungkin apa saya gak secinta itu kali ya sama gambar. Tapi ya itu paradoks buat saya yang gak suka gitu, saya nyebelin gitu. Orang biasa, kalau mereka stres kerja di kantor, ya mereka butuh pelarian ya. Nah pelarian mereka itu ya hobi mereka. Yang punya hobi main game, pulang kerja main game. Yang punya hobi nyanyi, pulang kerja ya karaoke gitu misalkan. Nah bayangin posisi saya stres karena kerjaan menggambar yang hobi saya gitu. Terus saya mau lari kemana? Masa saya menggambar lagi buat ngilangin stres gara-gara menggambar? Ya nggak bisa ya. Otak saya udah nolak, tangan saya kaku gitu. Ya akhirnya kan ya saya lari ke hobi yang lain sih. Tapi poin yang mau saya share, kesenangan saya dengan hobi menggambar itu rasanya sekarang nggak sama waktu saya kecil. Berbeda. Saya tetap senang menggambar tapi rasanya beda aja gitu. Akhirnya saya jadi kayak kehilangan tempat sembunyi saya gitu. Hobi yang harusnya jadi obat penenang saya malah kadang jadi sumber penyakit. Kalau lagi full kerjaan, revisi banyak, deadline mepet gitu. Nah kenapa bisa begitu? Saya punya 2 perumpamaan buat jelasin rasanya. Yang pertama, teori alarm. Kalian punya lagu favorit? Lagu yang paling kalian suka, yang kayaknya kalian gak akan bosen dengerin tiap hari? Coba jadiin lagu itu sebagai alarm bangun tidur tiap pagi. Saya pastikan dalam seminggu, lagu yang tadinya merdu itu bakal jadi suara yang paling kalian benci. Lagunya gak akan berubah, tapi fungsinya berubah jadi gangguan. Itu yang saya rasain sama menggambar ya. Terus teori yang kedua, teori tukang bakso. Pernah lihat tukang bakso makan bakso? Mungkin ada ya tapi jarang gitu. Kenapa? Karena dia udah nyium bau kuah bakso itu dari pagi sampai malam dan tiap hari.
Buat pembeli ya bakso itu spesial, tapi buat penjualnya ya itu cuma rutinitas yang itu melulu gitu. Jadi ketika kamu hobi makan bakso, jangan jualan bakso karena begitu itu jadi kewajiban, rasa spesialnya hilang, ketutup sama rasa jenuhnya. Nah, poin dari cerita ini apa ya? Buat kalian yang sekarang kerjanya nggak sesuai hobi atau kerjanya kerasa ngebosenin gara-gara gitu-gitu aja gitu, dan iri sama orang-orang yang seperti kami yang kelihatannya enak karena kerjaannya sesuai passion, sesuai hobi gitu. Ingat, rumput tetangga itu nggak selalu hijau. Kadang kalau kelihatan lebih hijau itu juga sebenarnya rumput sintetis, palsu ya. Syukuri pekerjaan sekarang yang dijalani, kerjakan dengan tulus, apapun itu, biarpun itu cuma input data atau jaga toko gitu. Justru itu berkah, karena saat pulang kerja, ya kalian masih bisa lari ke hobi kalian dengan penuh cinta, tanpa beban, tanpa ada yang namanya revisi gitu. Biarkan hobi tetap jadi hobi, biarkan dia jadi tempat istirahat kalian, bukan jadi alat perang gitu. Dan bukan berarti saya nggak cinta pekerjaan saya ya, ini harus disclaimer dulu. Ya, saya cuma mau ceritain POV saya, buat orang-orang yang suka bilang, kamu mah enak kerjaannya sesuai hobi. Jadi saya ulangi di video ini, saya tegasin, hobi yang jadi pekerjaan itu nggak selalu menyenangkan, kadang itu jadi horor gitu. Mungkin itu aja, terima kasih sudah nonton sampai sini. Mungkin nextnya saya akan cerita lagi soal cerita kehidupan saya atau soal keresahan saya yang kayaknya saya mau curhatin di sini. Terima kasih udah nonton sampai sini. Sekali lagi saya Sulaksana. See you on next video.